Jadi di sini kita akan membahas tentang konteks manajemen risiko pada siklus pengeluaran. Jadi untuk siklus pengeluaran sendiri itu mencakup seluruh proses mulai dari pemesanan, penerimaan, hingga pembayaran barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk operasional. Nah, dalam hal ini, biasanya manajemen risiko itu berperan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran kas itu sah, sudah diotorisasi, efisien, dan juga catat dan benar. Nah, namun siklus ini tuh memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Hal ini karena berkaitan langsung dengan arus kas keluar, serta volume transaksi yang besar dan beragam, sehingga lebih sulit untuk diawasi. Nah, di sini ada beberapa risiko utama dalam siklus. Pertama itu adanya risiko pemborosan atau inefisiensi, yaitu ketika perusahaan mengeluarkan dana lebih besar dari yang seharusnya atau untuk hal yang tidak memberikan nilai tambah. Nah, yang kedua itu risiko kecurangan, seperti misalnya klaim biaya fiktif, kolusi dengan pemasok, atau pembayaran ke vendor yang palsu. Terus yang ketiga ada risiko pelaporan keuangan, misalnya kesalahan dalam pencatatan periode atau salah klasifikasi antara CAPEX dan OPEX yang dapat mengaruhi laporan keuangan. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan pengendalian internal yang kuat seperti otorisasi berjenjang, pemisahan tugas, rekonsiliasi, serta pengawasan anggaran. Selain itu juga, terdapat juga risiko pada biaya dan non-biaya seperti pemborosan operasional, pelanggaran anggaran, kesalahan alokasi biaya, dan kesalahan dalam membedakan belanja modal dan operasional. Baik, kita lanjut ke risiko yang selanjutnya, yaitu risiko pengeluaran yang tidak diotorisasi. Jadi ini merupakan salah satu risiko mendasar dalam siklus pengeluaran, yaitu risiko pengeluaran yang tidak diotorisasi. Menurut Hall tahun 2018, risiko ini terjadi ketika dana perusahaan digunakan untuk tujuan yang belum disetujui oleh pihak manajemen yang berwenang. Masalah ini merupakan akar dari banyak kasus pemborosan hingga kecurangan serius di perusahaan. Di sini ada beberapa alasan mengapa risiko ini bisa muncul. Yang pertama itu kurangnya kebijakan yang jelas. Jadi karyawan mungkin melakukan pengeluaran yang tidak pantas karena mereka tidak tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua itu pengabaian pengendalian atau control of right, di mana manajer atau karyawan secara sadar mengabaikan prosedur otorisasi yang sudah ada. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang. Jadi karyawan menggunakan wewenang mereka untuk menyetujui pengeluaran yang sebenarnya itu untuk keuntungan pribadi mereka. Misalnya seperti menyetujui faktur dari perusahaan milik kerabatnya sendiri. Dan yang terakhir, kecurangan klaim biaya. Karyawan mengajukan klaim penggantian biaya untuk pengeluaran pribadinya atau membuat klaim fiktif dengan bukti palsu. Lalu bagaimana cara mencegah risiko-risiko ini? Menurut Albrecht dan kawan-kawan tahun 2022, solusinya adalah pengendalian preventif yang kuat. Pertama, perusahaan itu harus punya yang namanya sistem otorisasi bertingkat. Contohnya itu seperti staf tidak diberi wewenang belanja, supervisor bisa menyetujui hingga 5 juta rupiah, manajer hingga 50 juta rupiah, dan di atas itu harus persetujuan direktur seperti itu. Atau selain sistem otorisasi bertingkat, sini juga ada pemisahan tugas di mana orang yang meminta pengeluaran itu tidak boleh sama dengan orang yang memberi persetujuan atau menyetujuinya. Terakhir adalah pengendalian anggaran, di mana sistem otomatis akan menolak permintaan jika saldo anggaran itu sudah habis. Dengan adanya sistem seperti ini, perusahaan bisa memastikan setiap rupiah yang keluar itu sudah ditinjau oleh orang yang tepat. Setelah kita membahas masalah otorisasi, risiko selanjutnya yang tidak kalah penting adalah risiko pengeluaran yang tidak tepat waktu. Menurut Riley dan kawan-kawan pada tahun 2023, risiko ini memiliki dua sisi yang sama-sama merugikan secara finansial, yaitu membayar terlalu cepat dan juga membayar terlalu lambat. Mungkin terdengar baik jika kita melunasi utang itu lebih awal, tapi dari sisi manajemen kas, membayar jauh sebelum jatuh tempo tanpa alasan yang kuat adalah praktik yang kurang tepat. Kenapa? Karena hal ini mengurangi saldo kas yang seharusnya bisa kita putar untuk investasi yang lain. Pengecualiannya itu hanya satu, jika ada diskon besar, misalnya syarat 210 atau N30, di sini kita harus jeli menghitung apakah
nilai diskonnya itu lebih tinggi daripada biaya modal perusahaan jika ia baru kita ambil. Maksud syarat 210 atau N30 di sini itu artinya kita bisa hemat 2% kalau bayar dalam 10 hari, atau misalnya bisa membayar penuh dalam 30 hari. Jadi itu adalah pengecualiannya. Lalu yang kedua, di sisi lain kalau membayarnya terlalu lambat, punya dampak yang jauh lebih serius. Selain terkena denda atau mungkin bunga keterlambatan, hubungan strategis dengan pemasok itu juga bisa rusak. Pemasok mungkin akan menahan pengiriman stok atau mungkin menaikkan harga di masa depan. Lebih parah lagi, reputasi kredit perusahaan juga bisa hancur, yang nantinya akan mempersulit kita ketika ingin mencari pendanaan atau pinjaman. Sebagai mitigasi, menurut Simkin dan kawan-kawan tahun 2021, perusahaan wajib memiliki sistem manajemen utang usaha yang efisien. Sistem ini harus mampu melacak jatuh tempo secara otomatis untuk menentukan tanggal pembayaran optimal, yaitu sedekat mungkin dengan jatuh tempo, kecuali tadi ada diskon yang menguntungkan. Dengan begitu, arus kas tetap terjaga dan reputasi bisnis kita juga tetap aman. Baik, setelah kita sudah membahas jenis-jenis risiko pengeluaran, sekarang kita akan melihat bagaimana perusahaan mendokumentasikan semua itu. Jawabannya adalah melalui risk register. Dalam siklus pengeluaran, risk register adalah suatu dokumen formal yang memetakan penyebab kerugian kas, inefisiensi, hingga kesalahan dalam laporan akuntansi. Agar lebih mudah dibayangkan, risk register di sini diibaratkan dengan rencana diet dan kebugaran. Kalau diet itu gunanya untuk menjaga asupan kalori, sedangkan kalau risk register itu di sini gunanya untuk menjaga asupan pengeluaran perusahaan agar tetap sehat, di mana ada pemborosan, pengeluaran manipulatif, dan kesalahan alokasi. Di dalam risk register, setiap risiko itu akan dicatat penyebabnya, dampaknya sesignifikan apa, dan juga rencana mitigasi atau pencegahan konkretnya. Proses ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh bagian keuangan saja, tetapi wajib melibatkan manajer departemen sebagai pemilik anggaran itu sendiri. Tujuannya agar strategi yang dibuat itu bersifat praktis dan benar-benar bisa diterapkan di lapangan. Jadi dengan adanya risk register ini, Departemen Keuangan dan audit internal itu punya semacam alat pantau yang kuat untuk memastikan tidak ada yang namanya kebocoran dana. Selanjutnya, mengenai contoh identifikasi risiko yang lebih mendalam akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, yakni risiko pengeluaran biaya yang dimanipulasi. Jadi, risiko pengeluaran biaya yang dimanipulasi adalah suatu risiko kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, di mana karyawan tersebut menyalahgunakan sistem penggantian biaya atau yang biasa dikenal dengan expense reimbursement hanya untuk kepentingan pribadi. Artinya di sini, karyawan bisa saja mengajukan klaim biaya yang sebenarnya tidak sesuai, misalnya melebihkan nominal ataupun mengganti dengan bukti fiktif. Dari contoh risk register, hal ini biasanya terjadi karena kurangnya peninjauan yang detail dan juga kebijakan terkait bukti yang belum jelas. Dampaknya memang terlihat kecil per kasus, tapi kalau sering terjadi bisa menyebabkan kerugian kas dan juga membentuk budaya ketidakjujuran di perusahaan. Namun dari sisi penilaian inherent dan juga residual, risikonya berada di tingkat sedang karena cukup sering terjadi meskipun dampaknya relatif kecil. Makanya pengendalian yang dilakukan seperti persetujuan atasan saja belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan kebijakan bukti asli, audit acak, dan juga analisis data untuk mendeteksi kejanggalan. Kemudian pada slide selanjutnya ada risiko kesalahan alokasi biaya. Risiko kesalahan alokasi biaya ini sendiri merupakan suatu risiko pelaporan keuangan yang dimana biaya tidak dibebankan ke pusat biaya atau cost center, produk ataupun proyek yang benar. Meskipun mungkin tidak memengaruhi laba bersih perusahaan secara keseluruhan, kesalahan ini dapat secara serius mendistorsi analisis profitabilitas internal dan mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk. Dari contoh risk register, di sini masalahnya bukan kecurangan, tetapi adanya kesalahan pencatatan, yaitu biaya tidak dimasukkan ke cost center atau proyek yang tepat. Biasanya hal ini terjadi karena karyawan kurang memahami adanya kode-kode akun atau lemahnya kontrol saat input data. Walaupun tidak selalu memengaruhi laba secara keseluruhan, namun dampaknya cukup serius karena bisa membuat laporan profitabilitas menjadi tidak akurat, sehingga keputusan bisnis yang diambil bisa saja terjadi kesalahan. Risiko ini juga berada di tingkat sedang, baik sebelum
maupun setelah pengendalian. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memastikan struktur akun jelas, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan juga melakukan review laporan secara berkala oleh manajer perusahaan. Dan risiko selanjutnya adalah risiko pemborosan atau waste. Risiko pemborosan atau waste sendiri adalah suatu risiko inefisiensi murni di mana sumber daya perusahaan dihabiskan untuk aktivitas atau item-item yang tidak memiliki nilai tambah. Berbeda dengan risiko pengeluaran biaya yang dimanipulasi dan juga risiko kesalahan alokasi biaya, risiko pemborosan ini bukan termasuk kecurangan, melainkan lebih ke inefisiensi, yaitu penggunaan sumber daya untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah. Contohnya sering terjadi karena lemahnya pengawasan anggaran atau adanya budaya gunakan atau hangus atau use it or lose it. Dari contoh risk register, risiko pemborosan ini memiliki dampak yang cukup besar karena bisa menurunkan profitabilitas dan membuat alokasi sumber daya menjadi tidak optimal. Dari penilaian, risiko ini termasuk tinggi karena cukup sering terjadi dan juga dampaknya juga signifikan. Pengendalian yang ada seperti anggaran tahunan saja belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan evaluasi berkala seperti review kuartalan, kemudian sistem carry forward, dan juga analisis varians bulanan. Selanjutnya, mitigasi resiko pengendalian pengeluaran. Mitigasi resiko dalam siklus pengeluaran berpusat pada penciptaan sistem yang memastikan bahwa setiap pengeluaran itu perlu diotorisasi, wajar, dicatat dengan benar. Pengendalian pengeluaran ada 3 macam. Yang pertama, preventif. Preventif ini untuk mencegah sejak awal seperti otoritas berlapis dan anggarannya. Kemudian yang kedua, detektif. Detektif ini itu untuk mendeteksi saat berjalannya atau membandingkan realisasi dengan anggaran. Kemudian yang terakhir ada korektif. Korektif ini untuk memperbaiki jika ada kesalahan atau tolak klaim dan memberikan tindakan. Selanjutnya, pengendalian preventif, otorisasi multi-level. Otorisasi multi-level adalah sebuah pengendalian preventif fundamental yang direncanakan untuk memastikan bahwa keputusan pengeluaran dibuat pada tingkat yang sesuai dalam hierarki organisasi. Manfaat utama dari otorisasi multi-level adalah yang pertama, pengawasan yang sesuai. Ini itu untuk memastikan bahwa keputusan dan dampaknya itu sama besarnya. Kemudian yang kedua, akuntabilitas yang jelas. Ini untuk menetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menyetujui berbagai jenis pengeluarannya. Yang ketiga, efisien operasional untuk memperdayakan manajer tingkat bawah untuk menyetujui pengeluaran rutin yang lebih kecil tanpa harus melalui birokrasi yang panjang sehingga mempercepat operasi sehari-hari. Kemudian di sini terdapat struktur otorisasi yang biasanya didokumentasi dalam sebuah matris. Di sini ada beberapa nilai yang disetujui oleh jabatan, seperti contohnya ada staff dengan Rp0, supervisor sampai 0 sampai 5 juta, manajemen departemen dari 5 juta sampai 50 juta, dan seterusnya. Selanjutnya, pengendalian detektif, analisis variasi anggaran. Analisis variasi anggaran adalah pengendalian detektif yang membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran. Tujuannya untuk menemukan selisih atau variansi, mencari penyebabnya, dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan sebagai dasar manajemen berbasis pengecualian. Analisis variansi biasanya dilakukan setiap bulan atau kuartal. Laporan variansi disiapkan untuk setiap pusat biaya atau departemen yang menunjukkan yang pertama ada anggaran untuk setiap pos pengeluaran, yang kedua pengeluaran aktual untuk periode tersebut, yang ketiga variasi aktual sampai anggaran baik dalam menilai absolut atau persentase. Pada variasi ini, analisis variasi membantu mendeteksi masalah dengan cara ada variasi negatif, ini lebih boros, biasanya ditandai dengan inefisiensi atau kecurangan. Yang kedua, variasi positif, ini lebih hemat, biasanya berarti pada pentingnya tindak laku. Kemudian yang ketiga, pergantian periode, ini untuk melihat tren tidak wajar dari waktu ke waktu.
Baiklah, di sini saya Aulia Septi Indira dengan NPM akhir 302 yang melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi materi selanjutnya yaitu pengendalian korektif peninjauan laporan pengeluaran. Pengendalian korektif melalui peninjauan laporan pengeluaran merupakan proses evaluasi yang dilakukan setelah klaim biaya disetujui oleh atasan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebijakan perusahaan dan didukung oleh bukti yang valid. Nah, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian detektif yang menemukan kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terlewat, tetapi juga sebagai pengendalian korektif yang memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, biasanya peninjauan ini dilakukan oleh bagian akuntansi atau audit internal agar terdapat verifikasi yang independen. Nah, dalam praktiknya, peninjauan laporan pengeluaran dapat mengungkapkan berbagai bentuk penyimpangan, seperti klaim duplikat, pengajuan biaya yang tidak sesuai kebijakan, bukti transaksi yang tidak sah, hingga pola klaim yang mencurigakan. Nah, ketika penyimpangan tersebut ditemukan, tindakan korektif akan dilakukan, misalnya dengan menolak atau menyesuaikan klaim serta memberikan penjelasan kepada karyawan terkait. Jika pelanggaran terjadi secara berulang, perusahaan dapat mengambil langkah lanjutan seperti merevisi kebijakan, memberikan pelatihan ulang, atau bahkan menerapkan tindakan disipliner. Nah, selain itu, audit internal juga memiliki peran penting dengan memanfaatkan analisis data untuk meninjau seluruh klaim secara menyeluruh dan terdeteksi anomali. Nah, dengan adanya peninjauan yang sistematis, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memberikan pesan bahwa setiap pengeluaran diawasi dengan serius. Pada akhirnya, pengendalian ini berperan penting dalam pencegahan kecurangan dan menjaga efisiensi pengelolaan dalam biaya organisasi. Baik, selanjutnya yaitu risk register, persediaan dan pengadaan barang. Jadi risk register itu merupakan alat manajemen penting untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko dalam siklus persediaan dan pengadaan, mulai dari pembelian hingga penilaian akhir. Nah, risiko utama yang dihadapi meliputi kelebihan stok atau overstock yang mengikat dana pada aset tidak produktif, serta kekurangan stok atau understock yang menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Nah, selain itu, terdapat risiko kesalahan penilaian persediaan akibat metode yang tidak konsisten, misalnya FIFO atau rata-rata tertimbang, serta risiko kualitas barang yang diterima yang dapat berdampak pada cacat produk dan kerusakan reputasi. Nah, risk register ini membantu organisasi mengelola risiko secara proaktif dengan mencatat penyebab, dampak, tingkat risiko, serta penetapan pengendalian yang tepat seperti sistem just in time, pemeriksaan kualitas, dan stok opname berkala. Selanjutnya adalah identifikasi risiko, kelebihan atau kekurangan persediaan. Nah, risiko kelebihan atau overstocking atau kekurangan atau understocking persediaan adalah dua sisi dari mata uang yang sama dalam tantangan manajemen persediaan. Nah, keduanya itu timbul dari ketidakmampuan untuk secara akurat meramalkan permintaan dan mengelola rantai pasokan. Nah, di situ pada slide yang saya tayangkan terdapat contoh dari entry risk register untuk risiko kelebihan atau kekurangan persediaan. Bisa dilihat di dalam slide-nya. Jadi entry ini tuh menunjukkan bagaimana risiko operasional tunggal memiliki dampak yang beragam dan signifikan. Nah, pengendalian yang ada atau peramalan manual dinilai sangat tidak memadai untuk bisnis yang kompleks. Baik, untuk materi yang selanjutnya terdapat identifikasi resiko penilaian persediaan yang salah pada metode FIFO dan average, yang dimana resiko penilaian persediaan yang salah ini merupakan suatu resiko pelaporan keuangan yang menyebabkan nilai persediaan di neraca dan HPP ini pada laporan laba rugi tidak disajikan secara akurat. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan adanya risk register. Terlihat bahwa resiko ini memiliki ID INV 002 dan termasuk dalam kategori pelaporan keuangan dan kepatuhan dengan tingkat risiko yang sedang. Nah, pengendalian saat ini adalah peninjauan LCNRV pada akhir tahun, tetapi sifatnya masih terbatas. Nah, resikonya timbul ini
dikarenakan adanya ketidakkonsistenan penggunaan arus biaya FIFO ataupun average, tidak diterapkannya prinsip LCNRV, dan kurangnya pengawasan terhadap perubahan harga. Nah, resiko timbul akibat ketidakkonsistenan dalam penggunaan metode arus biaya seperti FIFO ataupun average ini tuh, dan dua resiko lainnya itu menyebabkan dampak pada terjadinya overstatement pada persediaan, understatement pada HPP, dan overstatement pada laba kotor, sehingga dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan, sehingga rencana perlakuan difokuskan pada peningkatan konsisten melalui otomatisasi sistem serta peningkatan frekuensi pengajuan agar risiko dapat dideteksi lebih cepat, terutama pada kondisi pasar yang dinamis. Untuk materi yang selanjutnya terdapat identifikasi resiko pada kualitas barang yang diterima. Nah, resiko ini merupakan resiko operasional yang terjadi pada tahap paling awal dalam siklus persediaan, yaitu saat perusahaan menerima barang dari pemasok. Nah, risiko ini muncul ketika bahan baku atau barang jadi yang diterima tidak memenuhi spesifikasi kualitas, baik dari sisi teknis maupun standar keamanan yang telah ditetapkan. Nah, jika tidak dikendalikan, dampaknya dapat membuat ke seluruh proses bisnis mulai dari produksi hingga pelanggan. Nah, sebelum itu kita akan bahas gambar yang ada di sebelah kiri yang merupakan risk register dengan ID INV 003 dan termasuk dalam kategori operasional, reputasi, dan finansial. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya pada proses internal, tetapi juga mempengaruhi citra perusahaan dan kondisi keuangan. Pemilik resiko ini merupakan manajer kontrol kualitas dan manajer pengadaan. Nah, yang menunjukkan bahwa pengendalian resiko ini melibatkan fungsi kualitas dan fungsi pembelian, sehingga tingkat resiko ini dinilai tinggi dengan probabilitas pada level mungkin dan dampaknya pada level mayor. Nah, untuk pengendaliannya ini dilakukan masih berupa pemeriksaan visual sederhana saat barang diterima di gudang, tetapi metode ini dinilai kurang memadai dan tidak mampu mendeteksi barang yang cacat yang bersifat teknis dan tersembunyi. Adapun rencana perlakuan yang diusulkan ini meliputi penerapan sertifikasi pemasok melalui audit kualitas, implementasi inspeksi berbasis sampling statistik untuk komponen kritis, dan penetapan kriteria yang jelas dalam menolak barang yang tidak sesuai standar, sehingga entry ini menunjukkan bagaimana risiko operasional di tingkat gudang dapat memiliki dampak strategis terutama pada reputasi dan kondisi finansial perusahaan. Nah, sehingga pendekatan pengendalian ini perlu diarahkan secara lebih proaktif dengan memastikan kualitas dari sumbernya melalui sertifikasi pemasok dan menerapkan proses verifikasi yang lebih sistematis dan berbasis metode ilmiah pada saat penerimaan barang. Nah, penyebab dari resiko ini dapat disimpulkan. Yang pertama, tidak adanya prosedur inspeksi penerimaan yang jelas. Yang kedua, ketergantungan pada pemasok tanpa verifikasi kualitas dan pengendalian kualitas yang sederhana. Materi yang selanjutnya terdapat mitigasi resiko, pengendalian persediaan dan pengadaan, yang dimana mitigasi resiko ini dalam siklus persediaan dan pengadaan ini merupakan bagaimana perusahaan memastikan barang tersedia dalam jumlah waktu, kualitas, dan nilai yang tepat melalui sistem pengendalian yang terintegrasi. Nah, yang pertama itu ada pengendalian preventif yang dilakukan sejak awal, bahkan sebelum barang diterima, seperti seleksi dan sertifikasi pemasok serta penggunaan sistem ERP dengan persediaan perpetual, sehingga sistem ini membantu mencegah kekurangan stok dengan mekanisme reorder point. Nah, yang kedua ada pengendalian detektif yang berfungsi untuk memverifikasi keakuratan data, terutama melalui stok opname atau perhitungan fisik persediaan serta analisis perputaran dan persediaan slow moving. Jika ditemukan masalah, maka dilakukan pengendalian korektif seperti investigasi selisih stok, penyesuaian pencatatan, hingga audit internal untuk mengidentifikasi kelemahan sistem. Nah,
Untuk contohnya seperti perusahaan manufaktur menggunakan ERP untuk otomatisasi pemesanan, melakukan stok opname berkala, dan ketika ditemukan selisih, audit internal akan melakukan perbaikan kelemahan pengendalian internalnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas mengenai pengendalian preventif, yaitu bagaimana perusahaan itu mencegah masalah sebelum terjadi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, yaitu sistem yang mencatat persediaan itu secara real time setiap terjadinya sebuah transaksi. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan data stok itu selalu akurat dan terupdate sehingga perusahaan itu bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, keunggulan dari sistem ini adalah mampu mencegah kehabisan stok atau stock out yang bisa menyebabkan kehilangannya penjualan dan juga bisa mencegah kelebihan stok ataupun overstock yang bisa meningkatkan biaya penyimpanan perusahaan. Selain itu, sistem ini juga memiliki audit trail sehingga setiap pergerakan barang itu bisa ditelusuri dengan jelas. Jadi, sistem ini itu sangat penting karena dapat membantu perusahaan menjaga kestabilan operasional sejak awal. Nah, contohnya itu ada Indomaret atau Alfamart yang menggunakan sistem ini sehingga apabila ada stok yang dibeli itu langsung tertulis di sistem itu stoknya langsung berkurang. Kemudian di sini ada stock opname atau merupakan pengendalian detektif, yaitu untuk menemukan masalah yang sudah terjadi. Jadi stock opname ini itu dilakukan dengan cara menghitung langsung persediaan di gudang lalu kemudian membandingkannya dengan data yang ada di sistem. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan bahwa data di sistem itu sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau kondisi nyatanya. Keunggulannya adalah bisa mendeteksi masalah seperti kehilangan barang, kesalahan pencatatan, maupun stok yang tidak benar. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada dua, yaitu wall-to-wall. Nah, wall-to-wall ini itu menghitung seluruh persediaan sekaligus. Biasanya dilakukan setahun sekali. Kemudian metode yang kedua ada cycle counting, yaitu menghitung sebagian barang secara berkala, misalnya setiap minggu ataupun setiap bulan. Contohnya, dalam stock opname ditemukan bahwa di sistem itu tercatat 100 unit barang, sedangkan unit fisiknya itu hanya 90. Nah, hal ini itu bisa menunjukkan adanya barang rusak, hilang, ataupun kesalahan pencatatan. Jadi, pada intinya, stock opname ini berfungsi untuk mengecek dan memastikan kondisi nyata di lapangan itu bagaimana. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai audit internal korektif. Jadi, pengendalian korektif ini itu bertujuan untuk memperbaiki sistem agar kesalahan itu tidak terjadi kembali atau tidak terulang. Audit internal ini dilakukan dengan meninjau seluruh proses pengadaan, mulai dari pemesanan barang, penerimaan, sampai pembayaran. Nah, fungsi utamanya adalah mengevaluasi apakah proses itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan atau belum gitu. Untuk keunggulannya sendiri, dengan melakukan audit internal ini, kita itu atau perusahaan itu bisa menemukan kelemahan sistem secara menyeluruh termasuk adanya potensi-potensi kecurangan. Untuk metode yang biasanya digunakan itu bisa berupa pemeriksaan dokumen, pengujian sistem, dan analisis data untuk mencari kejanggalan. Nah, ruang lingkupnya sendiri itu ada kepatuhan kebijakan, kemudian bagaimana efektivitas pengendalian itu dilakukan di perusahaan, serta analisis potensi fraud. Nah, hasil dari audit internal ini sendiri yaitu rekomendasi perbaikan untuk peningkatan efisiensi bagi perusahaan. Nah, contohnya, auditor itu menemukan adanya pembayaran ganda kepada vendor yang sama. Dari situ, mereka akhirnya akan merekomendasikan perbaikan sistem, misalnya dengan menambahkan kontrol otomatis agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Nah, jadi audit internal ini itu tidak hanya menemukan masalah, namun juga memberikan solusi untuk memperbaiki sistemnya.